kita belajar tentang distilasi ya. Distilasi baik itu distilasi sederhana. Distilasi sederhana itu distilasi batch yang sering kalian pelajari, yang kalian praktek itu waktu apa ya? Mungkin kimia organik atau mungkin praktikum kimia dasar ya atau apa gitu ya. Yang waktu Anda memasukkan etanol air gitu kan dalam leher 3, kemudian leher 3 itu diberi dudukan pemanas ya, pemanas, kemudian leher 3-nya itu yang atas, leher tengahnya itu dipasang sama apa namanya, pasang dengan kondenser ya, kondenser sederhana, lalu ujung kondensernya itu dikasih corong lalu masuk di apa namanya distilatnya di situ ya. Kemudian dipanaskan, yang tertinggal itu adalah residunya yang tinggal di leher 3-nya gitu. Nah, seperti itu namanya distilasi. Sudah termasuk distilasi ya, distilasi batch. Nah, kemudian ada juga distilasi flash. Distilasi flash itu apa gitu loh. Nah, kalau distilasi flash itu bedanya proses pemisahannya ya, pemisahan larutan biner itu berlangsung secara cepat ya, gitu ya. Jadi sebentar. Nah, untuk distilasi batch seperti ini ya. Nah, ini kan sederhana ya. Simple distillation atau batch distillation namanya seperti ini. Nah, lalu untuk yang apa namanya? Distilasi flash itu gambarnya seperti ini. Nah, jadi prosesnya itu cepat gitu. Nah, jadi itu liquid feed ya. Umpanya itu berupa cair, itu dia memiliki karakter ya. Jadi dia bisa biner, bisa banyak sekali, terner, kuartener dan sebagainya. Yang penting dalam satu larutan itu tidak hanya satu jenis atau satu senyawa saja. Nah, kemudian itu di flash. Di flash itu dimasukkan ke dalam tangki vessel. Vesselnya itu ya kosongan gitu. Nah, kenapa kok bisa bisa apa namanya memisah gitu loh, bisa memecah antara senyawa yang ringan dengan yang berat gitu. Nah, ini karena adanya permainan suhu dan tekanan. Jadi suhu dan tekanan ya. Nah, di sini liquidnya ya, dia sebelum masuk ke sini itu dinaikkan suhunya. Ya. Kalau dinaikkan suhunya kan berarti tekanan itu mengikuti. Ya. Tekanannya itu mengikuti. Di P, jadi kita ingat PV sama T gitu ya. PV sama T. P, P-nya naik, P-nya ikut naik. Gitu. Asumsi V-nya ya gitu-gitu aja gitu, tidak berubah. Gitu. Lalu ketika dia keluar, gitu kan, keluar dipanaskan, ketika dia masuk ke sini, gitu kan. Ini apa namanya, tekanannya diturunkan atau ya tekanannya diturunkan secara mendadak. Ya, tekanannya diturunkan secara mendadak. Jadi di antara beberapa senyawa dalam satu liquid ini, siapa yang ketika tekanannya itu diubah secara mendadak, berubah fase menjadi fase uap, jadi fase uap, nah itu dia akan ke sini. Nah, tapi kalau meskipun fasenya suhu dan tekanannya itu diubah, terus fasenya itu tetap gitu ya, nah itu dia akan turun ke sini. Jadi berlangsungnya itu secara cepat.
sangat tepat dengan tekanan tinggi. Gitu. Nah, kemudian ada lagi. Ya, sebentar. Nah, ini adalah distilasi vaksinasi ya. Nah, di sini adalah distilasi vaksinasi. Jadi umpan ya masuk ke dalam kolom ini distilasi. Nah, di dalam kolom itu ada semacam plat kecil, lempeng gitu. Ini plat. Ya, ini gambar singkat ya ini. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan gambarnya segini, platnya itu ada pasti ada 3 gitu ya. Ya nggak bisa ya. Jadi kalau dalam industri-industri besar gitu kan, industri terutama industri kimia gitu kan, itu mineral distilasi itu sangat tinggi ya. Jadi kalau ada Anda PKL besok ya ke pabrik mana gitu, nah, itu kalau ada menara tinggi gitu kan, nah, itu biasanya itu adalah menara distilasi ya. Dan menara distilasinya itu lebih tinggi lagi yang daripada yang kita punya di plant. Nah, di power plant itu hanya 12 plate ya, cuma 12 plate. Tapi kalau yang di pabrik di industri itu malah lebih tinggi sekali. Ya. Mungkin bisa puluhan plate ya. Enggak sampai 100-an gitu. Nah, distilasi ya itu di sini akan kita memisahkan ya senyawa, campuran senyawa ya, campuran senyawa dalam ke dalam apa namanya berdasarkan titik didihnya ya. Sebenarnya bukan titik didih yang menjadi standar acuan dalam melakukan pemisahan secara distilasi. Nah, itu adalah apa namanya titik ini loh, tekanan uapnya ya. Jadi dalam satu senyawa, dalam larutan, masing-masing senyawa itu punya tekanan uap sendiri-sendiri ya. Jadi karena ada perbedaan tekanan uap, nah, makanya dia memiliki semacam apa ya fraksi mol yang berbeda-beda. Nah, makanya kalau di dalam penerapan soal distilasi tabel fraksi mol, misalkan kalau ini etanol air ya, nah, kita bicara kalau temanya ini distilasi biner gitu. Biner itu biner dua itu sama terlarut. Nah, pelarutnya itu air, telarutnya itu etanol. Nah, jadi kalau Anda baca di Genkoplis di appendix 323 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan ada semacam tabel distilasi etanol air. Nah, tabel apa namanya fraksi mol itu. Ada fraksi molnya. Kalau fraksi mol itu kan kita bicara X dan Y ya. Fraksi mol itu contohnya adalah 1. Di range-nya itu 0 sampai 1 fraksi mol. Nah, jadi karena adanya perbedaan tekanan di situ, ya, makanya titik didih dari masing-masing senyawa itu berbeda. Akibatnya titik didihnya itu menjadi berbeda dari masing-masing senyawa. Terus untuk pustaka ya, pustaka kita menggunakan buku Genkoplis seperti biasa. Kalau Anda, saya rasa Anda sudah punya semuanya ya, baik itu buku fisik maupun buku e-booknya. Anda sepertinya ini adalah semacam kitab suci bagi teknik kimia. Ya. Nah itu punya Genkoplis. Terus kalau ada tambahan-tambahan referensi
Mungkin bisa menggunakan buku Makeup, kemudian buku apa ya, apa namanya, buku Voss, Alan Voss gitu kan, kemudian bisa dari jurnal dan sebagainya. Jadi di situ eh, mungkin Anda bisa menambahkan apa ya, kita bisa memperkaya referensi-referensi ya gitu untuk eh, distilasinya ya. Oke, ini silabusnya ini ya. Mungkin Genpopis utama, kemudian buku Treble ya. Jadi yang paling utama itu yang buku Genpopis ya. Ini kalau di buku apa namanya, di e-book, e-book itu masih third edition. Tapi kalau yang fisik itu, sorry, ya yang fisik itu edisi keempat. Kalau yang e-book itu edisi ketiga. Gitu. Ya, jadi oh ya ini silabusnya transformasi sudah Anda peroleh waktu kuliah ini ya OTK 2 ya. Jadi kita nanti fokusnya hanya silasi, evaporasi sama leaching. Tuh. Nah, untuk distillation dan distilasi apa flash dan distilasi sinasi. Terus sebenarnya distilasi itu ada macam-macam sih. Distilasi open steam, double feed, saya rasa kita fokusnya hanya ini aja, distilasi vaksinasi ya. Jadi kita sesuaikan sama kuliah berpenmu. Berpenmu kan cuma distilasi vaksinasi saja ya. Dan senyawanya itu adalah senyawa biner. Terus berikutnya belajar evaporasi. Evaporasi itu juga masuk digolongkan unit operasi ya. Jadi teknik operasi teknik kimia. Ya. Evaporasi itu kan kita memisahkan pelarut ya, dari zat pelarut. Ya. Dan pelarutnya itu pasti air. Yang namanya evaporasi itu biasanya umumnya itu pelarutnya itu adalah air. Gitu. Nah, fungsinya nanti kita apa namanya fungsinya itu untuk biasanya ya untuk pengawetan makanan gitu kan ya. Intinya output kita itu adalah bagaimana cara kita menaikkan konsentrasi atau memekatkan larutan gitu. Nah, evaporasi itu banyak kita jumpai di industri makanan ya. Biasanya hubungan makanan itu pasti ada evaporasi. Ya. Makanan, minuman ya, food and beverage. Ya. Biasanya pabrik industri gula itu juga pakai evaporasi. Ya. Dan untuk materi evaporasi nanti ya selama 2 pertemuan nanti akan diisi oleh rekan saya ya, teman kuliah saya. Beliau adalah praktisi di bidang evaporasi. Ya. Dia sudah lama nih bekerja cukup lama ya, bekerja di industri pabrik gula. Ya. Jadi nanti mungkin kira-kira operasi itu pekan setelah mid ya, setelah mid itu pekan ke 9 ya, 9 10 2 pekan itu nanti teman saya yang menjelaskan. Jadi biar ada apa ya, kita punya pengalaman atau kita punya gambaran. Dan selama ini yang saya ceritakan lewat apa namanya lewat YouTube, lewat textbook gitu. Nah, ini nanti teman saya secara real gitu, dia bisa menjelaskan tentang evaporasi. Kira-kira begitu. Terus
Untuk evaporasi itu sendiri itu nanti biasanya ada dua sistem, single sama sistem multi. Nah, di single itu ya evaporasinya alat evaporatornya itu ada satu, single itu cuma satu. Nah, kalau di pellet plant itu ya sebelahnya distilasi itu ada alat FFE, falling film evaporator. Nah, di situ evaporatornya ya hanya satu gitu. Evaporator. Nah, kemudian evaporasi multi, ya. Kalau multi itu biasanya di industri-industri besar, ya. Nah, fungsinya nanti perbedaannya ya kalau multi, jadi mau jadi encer, kemudian masuk evaporator satu, agak pekat, masuk ke berikutnya, evaporator berikutnya pekat, terus repeat lagi ya. Nah, itu evaporasi multi, gitu ya. Dan sistemnya bisa arah alirannya bisa forward sama backward. Itu nanti evaporasinya umpan masuk dengan steam itu satu arah ya, atau co-current. Nah, kalau backward itu berlawanan arah. Nah, evaporasi itu pemanasnya tidak menggunakan pemanas dimasukkan furnace atau dikontakkan dengan api, tapi dia dengan bantuan steam. Di bisa steam dan steam, keduanya bisa. Nah, terus saksi padat cair, leaching. Jadi kita bagaimana caranya mengambil ekstraknya di dalam padatan. Ekstraksi cair-cair kan mengambil ekstraknya di dalam cairan. Ekstraknya itu kan berupa cairan. Bisa minyak. Kalau ini pada cair ini bisa minyak. Mungkin minyak kemiri. Nah, kalau di blood plan itu kan minyak. Kita mengambil minyak kemiri dari kemiri. Nah, caranya bagaimana ngambil keluar airnya ya enggak ya. Tapi dengan bantuan solvent ya, atau larutan yang fungsinya mengambil atau menyerap minyak itu dari inti inti apa namanya dalam biji kemiri itu, kemudian dia naik gitu. Dia serap, dia ambil. Nah, dari situ kita hitung neraca masanya, kemudian kita bisa menghitung jumlah stage yang harus kita peroleh gitu kan. Jumlah stage yang harus kita peroleh, kemudian apa namanya berapa stage secara teoritis atau secara apa namanya teoritis dengan realnya ya, gitu. Nah itu cuma 3. Nah terus untuk yang distilasi sama evaporasi ya sama ekstraksi itu nanti kalian misalkan kalau tugas ya itu kalian wajib menggunakan kertas milimeter ya atau milimeter blok ya untuk menghitung jumlah stage ya, terutama distilasi ini ya. Distilasi fraksinasi, terutama distilasi fraksinasi ya. Kita akan nanti kedepannya menghitung jumlah stage atau jumlah plate atau plat, berapa plat yang dibutuhkan agar misalkan untuk memperoleh etanol dengan kemurnian 98%.
Nah, begitu. Dan sementara untuk yang ini juga ekstraksi padat cair juga sama ya. Kita mencari stage berapa mol, berapa mili ekstrak yang diambil, maksudnya berapa jumlah stage yang harus kita ambil, yang harus kita butuhkan untuk mengambil ekstrak biji kemiri dengan 500 mili misalkan gitu ya. Jadi di situ ya kita menggambar lalu apa namanya menghitung. Nah, terus untuk yang evaporasi, nggak perlu pakai ini ya milimeter block ya. Nah, cukup kita mencari neraca pasar dan neraca panasnya. Ya, karena evaporasi itu kan anu ya, kita pakai steam ya. Nah, kalau ada steam yang masuk, berarti tidak hanya neraca massa saja. Nah, untuk evaporasi biasanya itu multi evaporasi sudah diketahui gitu loh. Bahkan dalam evaporasi rangkai 3 gitu loh. Jadi ada evaporator itu dari telu. Nah, nanti kita hitung berapa neraca massa dan panas serta kebutuhan steamnya. Gitu. Terus untuk perkuliahannya, jadi kalau saya mungkin beda dengan yang lain ya, dengan Bapak dosen yang lain, itu tidak ada, kalau saya tidak menggunakan ini ya, UAS, UTS itu, tapi tetap kita menggunakan ujian itu, ujian kompetensi. Jadi dari ujian kompetensi itu, nah itu nilai porsinya itu lebih besar daripada nilai tugas. Kalau tugas ada tetap ya masing-masing materi ya itu ada tugas gitu kan. Nah tugasnya kalau saya Anda tidak perlu mengumpulkan ya tidak perlu mengumpulkan via apa namanya Google Meet atau via LMS ya kok Google Meet Google Classroom gitu. Tapi Anda tetap mengerjakan gitu kan, mengerjakan soal. Nah lalu dari situ Anda jelaskan gitu loh. Nah, Anda jelaskan kemudian rekam videonya, rekam ya, lalu Anda upload di channel YouTube kelas 3B. Ya, saya rasa Anda sudah punya akun email kelas ya, bukan akun email pribadi ya. Biasanya kalau akun itu mungkin dikelola sama mungkin ketua kelasnya atau siapa gitu. Nah, jadi dari situ itu nanti tugas Anda ya bikin video gitu. Anda kerjakan dari awal gitu. Terus Anda jelaskan. Nah, Anda jelaskan, kemudian Anda rekam, Anda upload di YouTube kalian. Jadi saya tinggal tinggal apa namanya? Tinggal melihat ya gitu kan. Nah, kalau Anda lancar gitu kan, jadi Anda bisa ngomong secara detail, lancar, secara terstruktur gitu kan. Berarti Anda paham gitu, menguasai ini ya tentang materi-materi baik itu distilasi, evaporasi sampai reject gitu. Tapi kalau Anda mengeluhkan tugas hanya mengumpulkan itu saja ya, ya mungkin saya masih masih sanksi gitu loh. Bukannya saya ini ya apa namanya curiga ya apa gitu kan ya, ya saya cuma pengen uh, uh, seberapa paham gitu Anda dalam mengerjakan soal gitu.
Begitu. Nah, terus untuk ujian kompetensinya ya, jadi setiap kuliah, ya, setiap materi ya, akhir materi, selesai materi, ya, itu pasti ada ujian. Gitu. Saya buat ujian. Kemudian masuk ke materi baru, misalkan evaporasi. Evaporasi selesai, besoknya ujian. Nah, ujiannya itu evaporasi saja, nggak pakai distilasi, ya, sampai terakhir gitu kan, pasti pada cair. Ujiannya ya hanya itu, maksudnya materinya ya saksi pada cair itu saja, nggak pakai evaporasi sama distilasi. Nah, ujian saya itu gitu kan. Dan misalkan ekstraksi pada cair ya, ujiannya itu pas pas pekan 17 ya, ya memang memang kebetulan gitu loh. Ya, jadi biasanya kalau saya ngajar itu ya kalau kalian paham ya, kalau kalian paham, saya ngajar itu ya nggak sampai 16 pertemuan itu selesai. Terus ujian, setelah itu waktu pekan ke-17 kalian nggak ujian, nggak ada apa namanya, nggak ada puas gitu. Ya paling cuma mengisi daftar hadir saja. Paham ya, ya ini dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, belum kita masuk ke distilasi. Wah, ini pertemuan pertama langsung ini ya, langsung apa namanya, langsung kuliah gitu. Etanol sama air. Kok elemen tuh. Nah, ini ada etanol dengan air. Terus panas, terus Anda panaskan gitu kan. Nah, lama-lama awalnya dari hangat di bawah ya, lalu sampai ke permukaan, semua sudah panas gitu kan. Nah, kemudian di situ dia menguap gitu loh. Sopo sih menguap? Etanolnya gitu. Airnya belum ya. Soalnya etanolnya kan 78 ya. Nah, uap naik. Nah, ini di sini ada termometer ya untuk mengenai suhunya. Kemudian di sini ditutup gitu. Harus ditutup. Biar uapnya itu tidak keluar gitu kan. Nanti ada banyak uapnya begitu ke atas ya. Itu dia akan mengisi gitu loh. Masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Nah, lalu ada air di sini. Ada air yang masuk. Sorry sih. Kok sini? Bentar. Nah, air masuk ke sini. Dan ini airnya keluar. Ya. Nah, airnya itu pendinginkan di sini. Mendinginkan atau mengkondensasikan si uap etanolnya itu. Nah, nanti dia keluar sudah dalam bentuk tetes-tetes. Tes-tes gitu.
Nah, ini kondensasinya, alatnya namanya kondenser. Ya. Kondenser itu masih satu saudara dengan masih satu keluarga dengan heat exchanger. Ya, jadi heat exchanger itu ibaratnya dia punya saudara atau punya anak yang namanya kondenser, kemudian cooler, kemudian kalau yang panas itu boiler, reboiler, heater, heater pun juga termasuk gitu. Boiler, boiler ya kalau bedanya boiler dan reboiler itu kalau re itu kan kembali ya, memanaskan kembali. Nah, untuk kondensernya ya itu bisa masuknya dari sini, ya, bisa dari sini, keluarnya di sini, atau bisa masuknya dari sini, keluarnya lah sini. Ya kalau gini, ini namanya co-current, ya. Tapi kalau arah panahnya, dia masuknya dari sini, ya keluarnya ke sini, nah, itu jenisnya apa? Counter current. Nah, biasanya kalau dalam praktek ya, industri-industri besar itu lebih suka counter current ya proses heat exchanger-nya itu ya karena pertama itu kan dia memiliki ini apa namanya delta P-nya delta A-nya itu ternyata lebih besar, luas perpindahan panasnya itu lebih besar dan nilai delta PLMTD itu lebih tinggi ketimbang yang co-current. Nah, jadi efeknya bagaimana? Nah, nanti suhu keluarannya di sini, ya, suhu fluida panasnya di sini. Jadi ini kan termasuk fluida panas ya, dia sumber panasnya di sini. Nah, ini fluida dinginnya. Jadi fluida panasnya itu nanti dia akan turunnya lebih besar itu loh, range turunnya. Jadi range suhu di sini dengan di sini tuh semakin melebar. Nah, itu untuk simple distillation. Nah, bagaimana maksudnya bagaimana ini yang apa namanya yang di sini uap yang berbentuk dipisahkan langsung gitu kan. Ya benar, uap terbentuk dipisahkan terus jadi uapnya itu di sini di silatnya dan residunya di sini. Jadi sudah tidak ada campuran lagi. Jadi tidak ada kontak lagi gitu loh. Begitu dipisah selesai sudah. Beda kalau ini ya distilasi fraksinasi. Ya, distilasi fraksinasi itu ya, kalau distilasi fraksinasi itu distilatnya masih dikontakkan lagi dengan umpan yang di dalam menara distilasi. Ya, jadi dikembalikan lagi gitu loh. Nah, ini untuk yang metode kedua ya uap yang terbentuk dikondensasi, benar dikondensasi. Nah, hasil kondensatnya itu dipecah alirannya. Sebagian aliran menuju ke tangki produk, bagian menuju kembali ke menara. Contohnya seperti ini. Nah, ini distilasi fraksinasi.
Nah, ini umpan masuk. Nah, dia fasenya kan fase cair. Tergantung juga sih. Kita tergantung mengkondisikan. Bisa masuknya itu dalam bentuk saturated. Saturated itu mendidih ya. Umpannya masuk mendidih, atau mungkin superheated gitu kan. Saturated, mungkin saturated liquid ya, atau superheated liquid, atau saturated vapor. Saturated itu kan berarti mendidih ya, caranya mendidih gitu kan. Kalau saturated vapor kan berarti kondisinya dia sudah membentuk uap ya, yang akan distilasi itu akan membentuk uap gitu. Sudah membentuk uap. Kemudian yang cair itu akan turun di sini. Jadi di sini tuh platnya itu tidak plat terjal ya, tapi ada semacam lubang-lubang ya gitu. Lubang-lubangnya itu nanti ada apa namanya, ada macamnya ya, ada banyak sekali macamnya. Nah kemudian ketika cairannya itu masuk lubang sini ya naik gitu loh. Jadi ketika dalam kondisi sudah panas gitu ya, nah ini sebagian cair yang itu dia akan turun gitu loh, set gitu. Nah, dia menuju ke ini namanya red boiler. Nah itu yang liquid fase fase vapornya dia akan naik gitu loh, gitu. Naik dan dia akan menuju ke condenser. Nah jadi dalam rangkaian distilasi vaksinasi itu ada tiga komponen, tiga alat utama. Ya. Ini menara distilasinya, ini adalah kondenser, dan ini adalah red boiler. Kalau ada panah keluar ya ke atas naik, itu artinya panasnya itu dilepaskan ke lingkungan gitu loh. Panas yang di vapor ini didinginkan. Didinginkan kan berarti kan dia melepaskan atau memberi ke fase fluida dinginnya si kondenser ini. Kalau begini, ini namanya masuk. Ya, dia menerima panas. Dia sudah panas, ya. Dia di sini sudah panas, fasenya cair, masuk ke reboiler. Ya. Reboiler berarti dipanaskan lagi. Panaskan lagi, dia berubah fase di sini menjadi fase uap, fase vapor. Kalau yang ini awalnya vapor, didinginkan, dikondensasi, keluar dia menjadi fase liquid. Ini sudah jadi distilat ini. Nah, ini yang saya maksud. Distilatnya itu dipecah. Ini menuju ke tangki produk, misalkan. Dan ini dikembalikan lagi, ya. Masuk ke sini. Gitu. Apa fungsinya apa? Dikembalikan lagi. Gitu. Kalau dia dikembalikan lagi, dan ini dikembalikan lagi, produk yang di sini itu dia akan semakin murni. Gitu. Dan senyawanya bisa lebih tinggi, fraksinya lebih tinggi gitu, untuk menaikkan fraksi. Kembalikan lagi ya. Jadi sudah dipisah kan. Mereka berdua sudah dipisah, kemudian dia dikembalikan lagi ya. Nah sepertinya ada semacam apa ya nih ya. Ada kalau dalam kehidupan nyata itu anak sing ganduli. Gitu. Nah, beda sama yang di distilasi batch. Wes, mereka berdua terpisah. Ya wes renek hubungan lagi gitu ya, tidak dicampur lagi. Nah, itu sistemnya. Kemudian pemisahan ya, jadi pemisahan syaratnya
komposisi uapnya harus berbeda dengan liquidnya pada saat kesetimbangan. Maksudnya komposisi itu adalah fraksi komposisi uap, fraksi uap. Fraksi uap itu apa? Lambangnya G. Cair lambangnya X. Eling-eling ATK ya, yang masih ingat ATK dibuka lagi. Jadi kuliah ini tuh masih berkesinambungannya. Anda boleh melupakan kalau Anda sudah lulus atau sudah wisuda. Ya, silakan Anda mau perdalam lagi, silakan Anda mau lupakan, itu enggak apa-apa ya. Sementara Anda masih tercatat sebagai mahasiswa, ya mau enggak mau Anda harus mengingat-ingat materi-materi yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi komposisi uapnya itu harus punya nilai gitu. Nah, itu. Datanya itu adalah kesetimbangan uap cair. Itu di buku Genkopis. Saya tak buka nih ya. Buku Genkopis. Ada tekanan 1 atm. Nah, ini tekanan normal. Kalau tekanan berbeda, itu nilainya mungkin berubah. Biasanya kalau penelitian sama Pak Asalil gitu ya, maksudnya tugas akhirnya sama Pak Asalil gitu kan, itu nanti kalian disuruh mencari atau membuat vapor liquid equilibria, fraksi massa atau fraksi molnya dari dua senyawa. Di Pak Asalil itu biasanya sering mencampurkan dua senyawa ya, kemudian dicari ininya, ya, dicari fraksinya ini. Kok gitu. Nah ini ya, ini suhu 100 dan 78,3. Ya, ini bacanya miring ya. Silakan laptopnya dimiringkan juga kalau Anda bingung. Ya, jadi dengan temperatur 100 derajat Celcius gitu kan. Nah, ini fraksi PLE-nya ini 0 masih 0 gitu kan. Nah, ini bacanya dari sini, kemudian nyambung di sini, di sini itu adalah 1. Nah, fraksinya itu 1 dari 0 sampai 1 gitu. Dan ini adalah fraksi A-nya itu siapa? A-nya itu adalah etanolnya. Fraksi mol etanolnya. A itu etanolnya. Jadi Pak Gian Koplis itu menyediakan data ini ya, itu fraksi molnya si etanol ya. Ini fraksi massa, sorry. Jadi Anda tinggal konversi. Nah, kalau diubah menjadi mol ya tinggal konversi aja jadi fraksi mol gitu. Dan ini adalah fraksi massanya si etanol. Pada kondisi 100 ya, XA-nya 0 berarti XW itu fraksi water. XW-nya itu 1 dan YA-nya 0, Y-nya 1. Jadi kalau fraksi itu kan totalnya jumlah itu sama dengan 1 kan. Ya, cara rumusnya itu kan. Jadi XA tambah XB gitu, sama dengan 1 dan YA plus B itu sama dengan 1. Nah, data ini Pak Genkoplis hanya menyediakan etanol air. Ya, sebenarnya ada banyak sih, tidak hanya etanol air gitu. Benzen toluen gitu kan juga dia juga ada benzen toluen gitu kan. Benzen toluen itu ya ada sendiri nilai, ada fraksi mol sendiri. Jadi kalau misalkan dalam soal itu misalkan benzen toluen gitu,
ya jangan menggunakan ini, jangan memakai fraksi mol ini. Ini untuk etanol air, tekanan 1 atm. Nah, kalau yang komplit itu di buku Perry. Buku Perry itu malah lebih tebal lagi, lebih lengkap ya. Nah, terus kita kembali ke sini. Nah, ini tadi ya, data yang pakai itu adalah data kesetimbangan uap cair. Karena kurva kesetimbangan itu adalah kita belajar tentang derajat kebebasan, ya, degree of freedom. Derajat kebebasan itu sama dengan itu F, ya, dengan C min P ditambah 2. Ya. Dan C-nya itu adalah biner, C itu komponen, ya, komponen etanol dan air. Gitu. P-nya itu ada 2. Ya. P-nya itu adalah fase, ya, karena kesetimbangan uap cair kan berarti kan uap sama cair. Gitu. Nah, berarti F-nya sama dengan 2, berarti variabel yang harus kita butuhkan, yang kita peroleh dalam melakukan perancangan distilasi itu hanya itu ada 2, yang minimal gitu loh, minimal. Biasanya tekanan dengan konsentrasi gitu, atau temperatur dengan konsentrasi si liquidnya atau vapornya. Nah, kalau paling lengkap ya ini ya, tekanan, kemudian konsentrasi dalam liquid, artinya dalam pelarutnya. Ya. Liquid dalam pelarutnya itu X ya. Temperaturnya itu adalah temperatur, kemudian konsentrasi fase uapnya, konsentrasi si yaitu si apa namanya si etanolnya gitu. Nah, jasa kesetimbangan uap cair ya yang dipakai itu ya, yang sering digunakan itu adalah apa namanya kesetimbangan X versus Y gitu kan, bisa V bisa T versus P versus X Y dan sebagainya. Nah, ini contoh di buku sini, buku distilasi buku Ginkoplis, sambil dibuka bukunya di storage continuous gas liquid. Nah, di halaman 643 ya. Nah, ini ada X versus Y ya. X-nya itu adalah mol fraksi benzen dan Y-nya itu mol fraksi benzen dalam vapor ya. Y vapor itu kan. Liquid itu X-nya. Kemudian data ini. Nah, di halaman 641 ya, di figur 11 141 itu temperatur terhadap XY ya, temperatur itu suhu Y, kemudian suhu X-nya itu adalah fraksi mol benzen dalam liquid dan vapor. Ya, jadi yang kita lihat itu hanya benzen ya, dari senyawa biner benzen toluen. Ya, karena yang mau kita ambil itu adalah benzennya. Yang toluennya itu ya ben gitu, taruh di sebagai residu gitu, biarkan saja. Supaya dia tidak berubah fase gitu. Gitu.
Nah, dari situ itu adalah contoh-contoh, sebenarnya ada banyak sekali. Contoh-contohnya ya mungkin kita ambil contoh dua saja ya, temperatur terhadap T, X, Y gitu. Seperti itu, dan X dan Y ya. Nah, bagaimana sih kondisi setimbang? Kondisi kesetimbangan itu bagaimana? Nah, jadi misalkan dalam apa namanya, dalam menara distilasi ya, anggap aja asumsi asumsi ada menara distilasi, di situ ada plate-nya ya. Kita bayangkan ada plate atau plat di situ ya. Dalam plate keberapa ya, tertentu gitu kan. Ya. Kondisi uap dan cair gitu kan. Kondisi uap dan cair itu dia sama ya. Kecepatan dia menguap, kecepatan si etanolnya itu eh, menguap ya, etanolnya itu berubah fase menjadi uap. Itu sama dengan kecepatannya dia itu mengembun gitu loh. Ya. Jadi kalau mendidih, yang namanya mendidih itu kan dia berubah fase menjadi uap, tapi dia juga cepat berubah fase menjadi embun. Gitu. Nah, kemudian pada saat itu ya, itu suhu, kemudian tekanan, nah itu fraksi komposisi itu dia tidak berubah. Gitu. Jadi di kalau dalam perstilasi dalam apa namanya si menara distilasi, dalam alat distilasi ya, alat distilasi itu, nah kita mencari ya, kita mencari jumlah stage gitu kan, berapa sih jumlah stage-nya gitu kan. Nah, artinya itu jumlah stage itu misalkan katakanlah 12 stage gitu, 12 plat ya. Nah, itu 12 itu berarti dalam artinya pada plate ke-12 itu, atau kondisi dalam keadaan setimbang ya, itu butuh 12 plate atau butuh 12 stage. Nah, kalau dalam apa namanya, dalam hitung-hitungan ya gitu ya. Misalkan Anda menghitung gitu kan. Misalkan oh ternyata membutuhkan 12 stage gitu kan. Dan ternyata ketika kita melakukan semacam apa ya, istilahnya bikin menara distilasi yang sungguhan yang beneran gitu. Ternyata itu tidak 12 stage gitu loh. Mungkin bisa kurang, mungkin bisa lebih. Gitu. Nah, jadi apa yang kita dapatkan, yang kita hitung, itu belum tentu dia tidak sama dengan yang realitasnya. Gitu loh. Nah, selisihnya itu yang namanya efisiensi. Ya. Jadi efisiensi itu ya hitung-hitungan state secara teoritis ya, terhadap hitung-hitungan secara praktek terhadap hitung-hitungan secara teoritis. Itu efisiensinya. Nah, itu kondisi kesetimbangan ya. Kondisinya uap itu dia sama dengan kondisinya eh, dia mengembun. Terus di buku Perry ya, sebenarnya semua tentang perteknik kimiaan itu ya dari buku Perry ya. Eugen Koplis itu juga dia mengambil data, mengambil apa ya, referensi itu ya dari buku Perry juga itu.
Terus ini Rodolton nanti aja dia langsung kita nyambung ke sini ya, kesetimbangan uap cair ya. Jadi istilah-istilah dalam dalam distilasi ya, itu ada bubble point dan dew point ya. Bubble point itu ketika campurannya itu dipanaskan ya, dan dia mulai menguap gitu loh. Dan dia tuh mulai menguap. Nah, kemudian menguapnya itu apa itu? Nah, itu ketika di dalam cairan itu sudah ada timbul gelembung-gelembung, gelembung udara. Nah, gelembung udara kan isinya kan gas ya. Nah, jadi dari situ ketika muncul gelembung, oh berarti campuran itu sudah terbentuk menguap gitu. Meskipun dia belum, kalau Anda pegang Anda tangan di atasnya itu masih hangat gitu kan ya. Nah, itu asumsinya itu sudah menguap. Nah, kemudian dari situ ya nilai fraksinya itu adalah satu, fraksi fraksi Y ya. Jadi fraksi uapnya itu sama dengan satu. Nah, kondisi bubble point ya, kondisi ketika dia mulai menguap itu, nah berarti cairannya itu sudah jenuh gitu. Cairannya sudah cair jenuh. Nah, kalau bubble point, kalau dew point kebalikannya, bubble point ya. Caranya yang sudah tadi yang sudah berubah menjadi fase uap, nah itu mulai mengembun. Ya. Mengembun dalam artian ada droplet, ada tetes. Kalau Anda ini ya air panas gitu kan, mungkin tutup gelasnya ya, dia menjadi ada cairannya ya, berarti dia sudah mengembun ya. Nah, ketika dia sudah mulai mengembun, ya, berarti itu uapnya itu uap jenuh. Gitu. Jenuh tuh wes entek gitu loh, maksudnya tidak berubah menjadi uap, tidak, uapnya itu tidak bertambah lagi gitu. Kalau dalam bubble point itu cair jenuh ya cairannya ya wes mentok gitu loh, dan dia tidak bisa bertambah lagi airnya ya, tidak tidak apa namanya ya, jadi jenuh itu ya wes gitu loh. Kalau reaksi misalkan ya, kalau dalam TRK reaksinya sudah jenuh gitu kan. Jadi ketika Anda tambahkan lagi reaktannya gitu, nah itu sudah tidak bisa lagi, tidak bisa bereaksi lagi, dan malah menjadi reaktan, menjadi ekses gitu. Nah, gitu. Nah, Anda kecepatan si cairan itu menguap, lalu dia tiba mengembun juga. Nah, jadi kesetimbangannya itu ya ada di situ ya. Kesetimbangannya berada di situ. Jadi titik embun dan titik uap, titik embun sama dengan titik uap itu adalah boiling point. Dia air ya, ketika dia mulai menguap itu pada suhu 100 dan dia mulai mengembun itu pada suhu 100 juga. Nah, berarti dari situ ketika dia menguap dan mengembun, titik D-nya si air itu adalah 100 derajat Celcius. Itu kira-kira. Nah, ini siutrope. Siutrope itu apa sih gitu kan ya? Nah, siutrope itu berarti ketika dua senyawa ya, senyawa biner dipisahkan, didistilasi, ya, itu dia tidak bisa memisah lagi. Nah, itu yang namanya asiotrop gitu. Nah, secara definisi itu kan asiotrop itu campuran yang memiliki komposisi di fase uap
dengan fase cair. Nah, ketika Anda memisahkan etanol, si etanol itu, Anda distilasi terus gitu. Saya pengen memisahkan etanol air ya, dan faksimolnya itu sampai kemurniannya si etanol itu sampai 100 derajat, 100%. Ya sampai 100%. Nah, itu sulit ya. Karena apa? Yaitu adanya ini ya, apa namanya? Fase uapnya si etanol itu sama dengan posisinya di fase cair. Yaitu si etanolnya itu meskipun Anda berkali-kali lakukan distilasi, tetap saja etanolnya itu tidak bisa sampai 100%. Jadi masih ada kandungan air yang terikut gitu. Masih ada kandungan residu yang terikut di dalam distilat tersebut. Nah, kalau ada kandungan air gitu kan ya, berarti etanol tersebut dia tidak bisa 100%. Mungkin 90-an persen gitu. Nah, Zeotrop itu grafiknya seperti ini. Saya kan ya ada ya. Di halaman 643 ya, figur 1113. Nah, itu adalah titik asetropnya di situ. Ya, dengan grafik T versus X, XY ya. Nah, itu azeotrop, itu ada titik azeotrop di situ. Di kondisi tersebut ya, kondisi tersebut eh, si siapa namanya yang terlarut, terutama eh, etanolnya, ya, itu sudah tidak bisa dimurnikan lagi, tidak dapat dipisahkan lagi. Ya. Jadi meskipun Anda berkali-kali melakukan distilasi, ya tetap gitu loh. Etanol itu benar-benar, memang tidak bisa benar-benar murni. Gitu. Nah, Zeotrop itu ada dua ya. Yang A itu maksimum boiling azeotrop dan yang bawah itu adalah minimum azeotrop. Nah, minimum boiling azeotrop berarti suhu azeotrop itu lebih kecil daripada suhu boiling point dari komponen itu. Kalau maksimum berarti perbedaannya, maksudnya kebalikannya gitu. Kebalikannya si minimum itu tadi. Dan masing-masing senyawa pun ya, jadi tidak hanya etanol air saja yang memiliki azeotrop, semua senyawa biner dan seterusnya itu juga sama, dia punya itu. Tergantung dia posisinya di mana, gitu. Apakah minimum boiling atau dia maksimum boiling gitu loh. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya mungkin saya akhiri ya ini ya. Selesai pukul 14.30. Nah, ini nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan kok nanti sih. Besok Kamis ya. Kita lanjutkan masuk ke materi simple batch distillation atau batch distillation.
sebelumnya Anda pelajari dulu gas distillation itu berubah fase menjadi uap, sorry. Tapi dia tidak semuanya dia berubah fase menjadi uap, si bensinnya itu. Nah, kondisi ini namanya area kesetimbangan uap cair, equilibrium vapor liquid. Kalau yang di sini adalah di sini masih apa namanya, bensinnya itu masih ini fasenya cair. Dipanaskan lagi terus sampai di atas 100 ya, 105 misalkan. Oh, dia sudah menjadi vapor ini. Berarti si bensinnya itu sudah semuanya seluruh sampai, jadi kalau kita panaskan sampai 110 ke atas, ya ini Y itu sama dengan semuanya bensin semuanya berubah fase menjadi uap gitu loh. Nah, di sini itu ada semacam apa ya, kayak mass transfer gitu. Mass transfer ya. Di awalnya dari liquid ya, kemudian berpindah ya. Si bensinnya itu berpisah ya, terpisah dengan si toluennya. Nah, itu ada mass transfer ya antara liquid dengan vapornya. Nah, itu kita bisa pelajari di apa namanya? Kalau Anda masih mengingat di semester 4 ya. Nah, itu ada mass transfer, makanya sudah Anda pelajari di apa? Soal sama Pak Anang ya. Nah, itu ada perpindahan massa ya di situ ya. Nah, terus untuk apa namanya, di sini ya, yang di bawah sini itu kondisinya adalah saturated liquid ya. Kemudian kalau di sini juga ya, ini adalah saturated vapor. Nah, saturated liquid itu cair jenuh ya, sebelum dia berubah fase menjadi fase uap. Kemudian dia berubah, ada fase uap dan cair, campuran uap cair ya, dipanaskan lagi dan dia berubah fase menjadi fase uap secara keseluruhan. Nah, ini untuk menghitung kesetimbangannya bagaimana gitu. Ya, kita kira-kira sendiri X-nya, XA-nya itu sama dengan 0,2 gitu kan. Nah, itu pada posisi suhu berapa gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini juga sama ya, dan seterusnya. Jadi fraksi itu totalnya itu dari mulainya dari 0 sampai 1. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu untuk materi pengantarnya. Ya, kita ketemu lagi